Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan HKM. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga pengimbasan. Pada tahap orientasi, peserta akan mendapat pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melaksanakan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Anda akan melakukan serangkai kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatis dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan menular yang memfasilitasi peserta melakukan kegiatan pembelajaran. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun itu sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan pada abad ke-21. Di mana siswa dituntut harus memiliki kecakapan belajar yang berinovasi, kecakapan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan membaur dalam masyarakat. Menanggapi kondisi hasil dari PISA, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagai yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai keyakinan, kecakapan hidup abad 21, dan profil karakter belajar Pancasila. Penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran
yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini diharapkan sebagai hasil dari proses pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik ini ingin diberikan oleh asesmen nasional. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil belajar Pancasila? Perhatikan penjelasan pada materi yang telah disediakan. Kompetensi siswa itu terdiri dari 2, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kedua-duanya ini terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kecakapan abad 21 mendukung kepada profil pelajar Pancasila dan profil Pancasila juga mendukung kepada kecakapan hidup 21. Yang kedua, BIMTEK. Program ini akan efektif bila Anda mengikuti instruktur pembelajaran dengan teliti. 2. Mempelajari secara seksama semua konsep. 3. Mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. 4. Melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program. Sebelum mengikuti BIMTEK, Anda akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Pada program ini, kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknik pelaksanaan asesmen, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kompetensi asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada dasar dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antara daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional kaitannya dengan infografis tersebut. Secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah untuk mengubah praktek-praktek pembelajaran lama yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Bagaimana contohnya? Misalnya, guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa.
Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memiliki intuisi angka dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Memecahkan masalah yang terjadi dalam konteks kehidupan. Menuntut banyak diskusi dan penalaran yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus, meringkas buku, atau mencatat buku. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Berikut penjelasan setiap poin pembedaan AN dan UN. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. AN diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah negeri, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, tetapi ini diberlakukan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 untuk mendorong guru dan sekolah melakukan perbaikan mutu pembelajaran. Berikut penjelasan setiap poin pembeda AN dan UN. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa yang diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan UN yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa, seluruh siswa di Indonesia wajib mengikutinya. Model soal asesmen yang diberikan dalam AN lebih bervariasi, bukan sekadar pilihan ganda dan uraian singkat, sebagaimana yang diberikan dalam UN. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM, karena mengukur kompetensi dasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara UN, ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Ini terkadang memberi kesan pelajaran penting dan kurang penting. Metode penilaian AN dan UN berbeda meskipun keduanya hampir bersamaan. Metode penilaian computerized testing atau MSAT ialah metode yang mengadopsi setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensinya. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberi gambaran yang lebih utuh, luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya sekedar kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Evaluasi ujian nasional. Beberapa poin evaluasi berikut juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercantum pada kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi pendidikan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila
belum lengkap dilakukan melalui UN saja. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan oleh siswa. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Di sini ada asesmen nasional bahwa dia terdiri dari 3, asesmen kompetisi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen AKM itu juga ada literasi membaca dan literasi numerik. Literasi membaca ada 4, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara asesmen numerik memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan untuk SD, MI, paket A atau ULA, tes literasi 75 menit di hari pertama, tes numerasi 75 menit di hari kedua, survei karakter 20 menit di hari pertama, survei lingkungan belajar 20 menit di hari kedua. SMP, MTS, dan paket B, WUSTA, SMA, SMK, MA, dan paket C, UL-nya, tes literasi 90 menit di hari pertama, tes numerasi 90 menit di hari kedua, survei karakter 30 menit di hari pertama, survei karakter belajar 30 menit di hari kedua. Kriteria peserta asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, 11 dimasukkan agar siswa menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lebih efektif terhadap proses dan hasil belajar di setiap satuan pembelajaran. Merumuskan butir soal asesmen nasional.
Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu pilihan soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam stimulus soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Konsep literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling dasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca dalam AKM, Bapak Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutan mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan dalam berbagai mata pelajaran. Mengenal AKM literasi membaca. Dalam penilaian asesmen literasi membaca, tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konteks pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Untuk proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut dan diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferen, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Bapak dan Ibu juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link level pembelajaran 1 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 1 literasi membaca teks informasi. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 9 dan 10,
Sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isinya untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman proses belajarnya. Konsep numerasi, mengenal AKM numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. 1. Bilangan, 2. Pengukuran dan geometri, 3. Data dan ketidakpastian, 4. Aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi konten. Bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit secara satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio proporsi. Proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyesuaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada jenjang SMP, MTS terdapat 1 level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan cacah, siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Bapak dan Ibu juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link level pembelajaran 1 numerasi. 5. Tindak lanjut. Pelaporan hasil asesmen pengidentifikasian 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk lebih memahaminya, kita dapat membaca infografi berikut.
Literasi kelompoknya, yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, yang keempat murni. Intervensi khusus, detail tingkat kompetisinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Numerasi, ada 4 kelompok juga, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Detail tingkat kompetensi, untuk intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang lebih beragam. Kelompok mahir, murid mampu bernalar dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penugasan kompetensi. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswa. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis kontens. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Misalnya, memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap penguasaan kompetensinya hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu
sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetisi terletak pada fleksibilitasnya, karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar pengetahuan literasi yang berbeda dan bakat yang berbeda. Tantangan pembelajaran berbasis kompetisi ini membutuhkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi tahap kompetisi dasar, termasuk literasi, membaca, dan numerasi. Kompetisi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya kemampuan melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Analisis kategori penguasaan kompetisi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru, untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori di tingkat penguasaan kompetisi, sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya, tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetisi siswanya. Guru perlu mencermati tingkat intervensi khusus, tingkat dasar, tingkat cakap, tingkat mahir sesuai dengan kategori kompetisinya. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetisi minimum. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Seperti telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetisi minimum. Implikasi tingkat kompetisi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran di kelas berikut. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai kooperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh. Baik, guru diharapkan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetisi murid. Misalnya, murid di tingkat perlu diintervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik kooperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Simpulan ini atau ringkasan ini dibuat oleh guru, diberikan kepada siswa.
Kemudian guru mendampingi siswa belajar berdasarkan ringkasan atau simpulan materi tersebut. Murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenal koperasi, namun belum mampu merefleksikan. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dan koperasi. Keempat, murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi penggunaan koperasi. Inilah tujuan daripada asesmen kompetisi minimum. Segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Karena yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelesaian antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar itu ada kurikulum, ada pembelajaran, ada asesmen. Kurikulum seperangkat kompetisi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan yang nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Pembelajaran serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetisi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran optimal. Asesmen proses mengumpulkan, analisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetisi tertentu. Guru mesti mengawali dengan merancang strategi pembelajaran dan menyiapkan asesmen formatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.